Pemirsa, inilah Alif, anak Cintami Atmanegara dari pernikahan pertamanya dengan musisi Odi Agam. Seperti yang kita saksikan bersama, bocah berusia belasan tahun ini tengah memperagakan sebuah atraksi yang bernama breakdance. Tarian asal negeri Paman Sam yang sempat populer pada dekade tahun 80-an dan sangat digandrungi oleh remaja kala itu. Bagi Alif sendiri, gerakan di dalam tarian ini beberapa di antaranya sudah dikuasainya. Bahkan untuk gerakan yang berbahaya sekalipun, seperti Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Melanjutkan kuis Oke Cinta Ramadan, kali ini Cek dan Dicek bersama Daktarin kembali menggelar kuis Oke jelang tahun 2003. Pertanyaannya dapat Anda simak nanti di layar televisi Anda. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Dai muda A.A. Gym tampil memukau di hadapan ratusan orang pada malam takbiran lalu di Istora Senayan, Jakarta. Dalam ceramahnya di malam takbiran itu, A.A. prihatin dengan kondisi dan situasi bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini selalu dilanda persoalan. Putra kesayangan Cintami Atmanegara dari hasil pernikahannya dengan musisi Odi Agam, Alif, diam-diam ternyata pandai melakukan atraksi breakdance. Terhadap hobi putranya ini, Cintami sangat khawatir kalau putranya akan mengalami patah tulang atau kelainan pada otaknya. Grup band Slank merayakan hari lebaran dengan para slankers di markas Slank di Gang Potlot. Pada acara itu hadir juga Natasha, kekasih kakak yang sempat digosipkan putus dengan kakak. Simak juga berita rencana pernikahan Agus Wisman dan wanita yang usianya berbeda 15 tahun. Pemirsa, Gema Takbir Hari Raya Idul Fitri 1423 Hijriah baru saja berlalu. Dari serangkaian acara yang digelar pada malam takbiran itu, salah satu yang mendapat antusiasme besar dari warga Jakarta adalah Tablik Akbar bersama A.A. Gym yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Selain menyisipkan pesan-pesan agama, A.A. Gym juga menyampaikan kepeduliannya terhadap keutuhan negara Indonesia yang akhir-akhir ini didera berbagai persoalan. Bagi kita bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Pemirsa, beginilah gaya Kiai Haji Abdullah Gym Nastiar atau A.A. Gym dalam menyampaikan ceramah agamanya pada malam takbiran lalu di Istora Senayan, Jakarta. Setelah melantunkan nasyid ciptaan yang berjudul Jagalah Hati, A.A. Gym memperagakan sebuah adegan yang cukup menarik bersama 5 orang penonton, yaitu dengan membuat semacam lingkaran. Menurut A.A. Gym, lingkaran yang diperagakannya itu merupakan bentuk dari sebuah keruwetan yang ada di negeri ini. Itulah pesan sentral yang ia sampaikan dalam acara takbir akbarnya di malam takbiran lalu. Saya menyadari bahwa persoalan negeri kita lebih banyak bukan karena masalahnya, tetapi kita salah menyikapi masalahnya. Kita kadang-kadang kurang bijaksana, emosional. Akibatnya masalahnya makin pelik. Padahal tidak sedikit bangsa yang bangkit karena masalah yang ada di negerinya. Kita butuh kesungguhan untuk mulai bekerja sama lah menyelesaikan urusan ini. Selain menyisipkan nilai-nilai keislaman, A.A. Gym juga tidak lupa menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Terhadap hal itu, mengapa ia begitu sangat prihatin dengan keutuhan bangsa Indonesia? Apakah sejauh ini ia melihat kondisi masyarakat kita sudah sulit untuk bekerja sama lagi? Ingin bangsa ini tetap optimis, jangan sampai sepertinya sudah habis segala, enggak lah. Setiap negara ada episode seperti ini. Yang penting kita mulai percaya diri dan mulai bersemangat untuk bekerja sama. Masalah kita kan susah kerja sama, waktunya habis untuk saling menghina, mencela. Begitulah A.A. Gym menyampaikan rasa keprihatinannya dalam acara takbir akbar yang telah digelar oleh manajemen Kalbu dan sebuah surat kabar harian ibu kota. Pada saat yang sama, A.A. Gym juga berceramah di acara takbir akbar nasional yang digelar di Silang Monas, Jakarta. Sejauh kesibukan A.A. Gym yang cukup padat pada malam takbiran lalu, apakah ia melihat hal ini sebagai bentuk dari kepopulerannya semata? Saya nggak pernah berpikir tentang kondang, populer. Yang saya pikirkan itu adalah pertanggungjawabannya. Ini bukan tanda-tanda kesuksesan, ini adalah tanda-tanda makin beratnya cobaan.
Kesuksesan seseorang tidak diukur dengan dikenal orang atau tidak, tapi apakah dia punya konsistensi untuk terus memperbaiki diri dan terus meningkatkan kemampuan berbuat lebih baik dan konsisten sampai akhir hayat. Saya keberatan sekali kalau disebut sukses ini baru membangun fondasi. Boro-boro sukses ini baru membuat, kalau bangunan tuh baru menggali untuk fondasi, ini masih panjang kalau ada umur. Agim memang selalu rendah hati, termasuk ketika ia menepis anggapan bahwa saat ini ada sebagian orang yang berusaha menyanjung-nyanjungnya atau mendewa-dewakannya. Realistis saja, siapa yang memendewakan orang bodoh seperti saya, ya enggak? Itu belum layak disebut ulama. Kalau pakai sorban gini hanya ngegaya sajalah. Daripada kerudung istri saya nganggur. Belum layak disebut ulama. Baru 16 tahun mempelajari Islam. Maka sebabnya ceramah nggak berani berfatwa. Karena tahu siapa diri sendiri, ya. Makanya ceramahnya amat sederhana, yang dekat dengan keseharian dan diharapkan menjadi solusi bagi pribadi. Habis saya belum sanggup menafsirkan. Ada yang berkata, kenapa dalil kalau ceramah sedikit? Ya ada. Saya takut sih kalau mau berdalil, saya sendiri nggak mengamalkannya. Lebih baik yang sederhana tentang senyum, tentang ini, tapi udah belajar mengamalkan. Pemirsa, belakangan ini ada yang membuat artis Chintami Atmanegara khawatir terhadap putra satu-satunya Alif. Pasalnya akhir-akhir ini Arif keranjingan mengikuti atraksi breakdance dengan gerakan-gerakan berbahaya. Karena khawatir, Chintami selalu meluangkan waktunya untuk mendampingi Alif saat menunjukkan atraksinya. Pemirsa, inilah Alif, anak Chintami Atmanegara dari pernikahan pertamanya dengan musisi Odi Agam. Seperti yang kita saksikan bersama, bocah berusia belasan tahun ini tengah memperagakan sebuah atraksi yang bernama breakdance. Tarian asal negeri Paman Sam yang sempat populer pada dekade tahun 80-an dan sangat digandrungi oleh remaja kala itu. Bagi Alif sendiri, gerakan di dalam tarian ini beberapa di antaranya sudah dikuasainya. Bahkan untuk gerakan yang berbahaya sekalipun, seperti gerakan kepala di atas lantai dan kemudian diputar-putar, ternyata sudah dikuasainya dengan sempurna. Tentang hobi breakdance-nya ini, sebenarnya sudah sejak kapan Alif mempelajarinya? Lalu mengapa Alif tertarik dengan tarian yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi ini? Dari kelas 6 sampai sekarang. Breakdance sebenarnya gampang kalau misalnya tahu cara-caranya aja sih. Makanya misalnya nge-break tuh harus kuat fisiknya dulu. Makanya kalau misalnya udah jago gitu-gitu, makanya kan bisa ikut kompetisi kan jadi gampang gitu. Untuk dapat menguasai tarian breakdance ini, apakah Alif mempunyai guru khusus? Kita di sekolah tuh sebenarnya udah dari kelas 1 SMP sebenarnya. Kalau kelas 6 sih cuma iseng-iseng aja. Tapi kalau kelas 1 SMP gurunya tuh datang dari luar ngajarin kita semua, tapi guru-gurunya tuh teman-teman. Sebenarnya apa keuntungan yang Alif peroleh dari mempelajari tarian breakdance ini? Ya enak, saya bikin kurus badan. Tadinya agak gendut. Gendutnya berapa kilo? 40-an gitu. Sekarang? 45-an. Sekarang? Lebih kurang sih, 41-an. Mengingat Alif masih sekolah, lantas apakah hobinya terhadap breakdance ini tidak mengganggu jadwal sekolah Alif? Ya lumayan sih dari yang penting pokoknya kalau misalnya kita pelajarannya bagus, breaker tetap jalan. Dari sekian gerakan breakdance, gerakan apa saja yang menurut Alif sangat sulit? Banyak sebenarnya. Ya kayak Flare tuh kayak gimana? tangannya tuh di bawah, kakinya terbang di atas. Selama mempelajari breakdance, apakah Alif pernah keseleo atau patah tulang? Enggak, belum pernah. Ada nanti itunya kayak Pelindung. pelindung tangan gitu. Kalau bisa dipakai aja biar nggak bahaya. Melihat risikonya, tentu aksi breakdance ini sangat mengkhawatirkan. Seorang breaker bisa saja mengalami keseleo atau patah tulang jika salah-salah memperagakan salah satu gaya breakdance-nya. Dan bagi Chintami Atmanegara, melihat putra kesayangannya ini tergila-gila pada tarian patah-patah itu, kekhawatirannya pun muncul seketika. Untuk itulah Tami kerap menemani Alif jika sedang melakukan latihan breakdance bersama teman-temannya.
Ya sebetulnya sih nggak apa-apa, tapi terus terang sebagai orang tua sih khawatir sih ada ya. Apalagi gerakan-gerakannya kan bahaya tuh, kepala di bawah, terus kaki di atas. Pokoknya yang meliuk-meliuk, terus nahan badan hanya dengan kepala.